Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, pagi ini saya sedang berada di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo yang menjadi lokasi ke-126 TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Dan pagi ini kita akan melihat bagaimana aktivitas yang terjadi pagi ini di lokasi TMMD bersama Dandim 1315 Kabupaten Gorontalo. Ikuti saya. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi Mbak. Pagi Pak, apa ya, kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Ya, Gimana, jadi Mbak? saudara, kali ini kita akan berbincang singkat dengan Pak Dandim 1315. Iya. Bapak Letkol Roma Laksana Yuda. Iya, ya. Mbak. Di lokasi TMMD ke-126 di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Dan sebelumnya nih Pak, kita kan sekarang ada di lokasi TMMD, tapi mungkin masyarakat Kabupaten Gorontalo tuh banyak yang tidak tahu apa sih TMMD itu sebetulnya Pak? Ya, TMMD itu kepanjangan dari TNI Manunggal Membangun Desa. Ya. Ini merupakan salah satu program dari TNI yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk turut membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan di daerah, khususnya dalam bidang pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik, gitu Ya. Mbak. Ya. Tapi kenapa akhirnya Desa Tonala yang dipilih dari sekian banyak desa di Kabupaten Gorontalo? Ya, jadi sasaran yang dipilih itu ada beberapa pedoman dan ketentuan yang kita gunakan. Di antaranya adalah desa yang tertinggal, desa yang terpencil, atau desa yang tidak di perbatasan. Nah, namun kalau di situasi kita kan tidak ada wilayah perbatasan. Nah, makanya kami memilih Tonala ini sebagai salah satu desa yang kategorinya di wilayah kabupaten ini termasuk desa yang terpencil, Mbak. Nah, kemudian kita melihat dari desa ini terdapat kekurangan infrastruktur, dalam hal ini adalah jalan, karena desa ini termasuk kalau orang Kabupaten Gorontalo bilang di lantai 3 Mbak, ini di ketinggian di sini, dan ini jalan yang masih sisa sedikit ini, kalau hujan becek Mbak, nggak bisa lewat di sini. Padahal penduduknya banyak. Penduduknya lumayan banyak Mbak di sini. Sebenarnya ini untuk menghubungkan dua desa Mbak di sini, dua desa, Tonala dengan Dolamayo Mbak. Dolamayo. Memang ya Mbak. Berarti sebelum melaksanakan TMMD memang sudah ada survei lebih dulu atau ada aduan dari masyarakat untuk ada kegiatan TMMD dan lain sebagainya? Ya, tentunya kami para babinsa yang di lapangan itu memberikan masukan dan saran kepada pihak Kodim berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Dan ada beberapa wilayah dan akhirnya kita untuk tahun ini memprioritaskan dulu di Desa Tonala ini, Mbak. Ya. Tapi untuk TMMD ke-126 di Desa Tonala ini, apa saja sih fokus yang dibangun di TMMD ini? Ya. Jadi di TMMD ini kita ada dua kegiatan, yaitu kegiatan dengan sasaran fisik dan sasaran non-fisik. Untuk sasaran fisiknya yang didukung oleh anggaran Pemda, yaitu berupa kegiatan rabat beton jalan ini Mbak. Jalan ini sepanjang 1.143 meter, ya, rabat beton dengan luas 3 meter, dengan lebarnya 3 meter. Di samping itu, kita juga ada kegiatan sasaran non-fisik. Nah, sasaran non-fisik ini untuk turut membangkitkan sumber daya manusia yang ada. Itu dengan kegiatan sosialisasi seperti penyuluhan dan kegiatan yang langsung menyentuh untuk meningkatkan cara berpikir masyarakat. Contohnya ada sosialisasi bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, hukum, pertanian, kemudian pencegahan stunting, dan beberapa aktivitas non-fisik lainnya, Mbak. Berarti itu dibuat juga di Desa Tonala juga? Nah, kalau untuk kegiatan sasaran non-fisik, karena warga Desa Tonala ini juga tidak terlalu banyak, dan kita ingin sasarannya lebih luas, nah kita perluas lagi, Mbak, di wilayah Kecamatan Telaga Biru. Iya, demikian, Mbak. Berarti memang non-fisik ini diharapkan supaya peningkatan sumber daya manusia di Desa Tonala tidak hanya infrastrukturnya yang berkembang, tapi juga sumber daya manusianya dikembangkan untuk meningkatkan jiwa kompetisi dan juga kreativitas dari masyarakat yang ada di sini. Untuk selain rabat beton ini ada apa lagi kira-kira Pak? Kemudian kita juga melaksanakan program unggulan kasat
Ya, di antara adalah TNI AD Manunggal Air, sehingga kita turut membantu menyelesaikan permasalahan air di desa. Kita membuat 5 titik-titik air untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang selama ini khususnya seperti contohnya di Desa Tonala ini sumber airnya cukup jauh, Mbak, kurang lebih 3 kilo dari sini. Nah, kita mendekatkan sumber air itu. Kita masang pipa, kemudian membuat bak di situ, ya harapannya sumber air itu lebih dekat kepada masyarakat di Desa Tonala ini. Dan ada 4 titik lainnya di luar Desa Tonala, ada di Ulapato B, kemudian Dulamayo, dan 2 desa yang lainnya, Mbak. Berarti selain daripada buat jalan rapat beton, Ya. karena memang ini jalannya sangat becek ya, apalagi kalau hujan-hujan. Ya. Dan selain daripada pembuatan jalan rapat beton juga ada sanitasi air, Ya. supaya kalau misalnya masyarakat belum bisa merasakan air bersih, Ya. sekarang Ya. di TMMD sudah bisa merasakan air bersih. Dan saudara, kita akan melanjutkan perbincangan ini mungkin sambil kita melihat-lihat bagaimana Ya. kegiatan di TMMD ke-126 di Desa Tonala. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih tetap bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Masih dengan pembahasan kita soal TMMD atau TNI Manunggal Membangun Desa ke-126 di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Dan masih dengan Bapak Dandim 1315 Kabupaten Gorontalo. Dan kali ini kita akan melihat salah satu yang diadakan dari TMMD ke-126 di Desa Tonala, yakni penyediaan air bersih. Ya. Jadi kalau penyediaan air bersih sendiri, Pak Dandim, itu dilaksanakan pada hari keberapa? Gini, Mbak, jadi dalam rangkaian kegiatan TMMD ini kita membagi tim, ada yang sebagian mengerjakan jalan, ada yang sebagian mengerjakan bak-bak titik-titik air ini. Ya, jadi itu secara paralel dilaksanakan secara bersama-sama. Berarti memang dibuat berkelompok ya? Iya, ada kelompok yang mengerjakan ini, ada kelompok yang mengerjakan jalan. Demikian, Mbak. Kemudian ini selesai dalam waktu berapa lama, Pak Dandim? Kita mengerjakan 5 titik, Mbak. 5 titik itu alhamdulillah ya masih tinggal 1 titik yang tempatnya di desa bawah itu belum selesai. Tapi ini yang dibuat pertama kali sudah selesai, di minggu pertama sudah selesai yang ini. Yang lama adalah menyambungkan titik airnya dari atas sampai ke titik bak ini. Rencananya akan dibuat berapa? Ini rencananya kita membuat 5, Mbak. 5? Ya, 5 titik itu. 5 titik di 5 desa, Mbak, nanti. Di Desa, sekitaran Tonala ini. Di sekitaran Jadi, Tonala? Ya, Tonala, Ulapato B, kemudian Dulamayo. Ya. Dulamayonya ada 2 titiknya, ya, termasuk di Ulapatonya. Dan sekarang yang jadi ya baru 1 ini, sisanya masih? Sisanya sudah jadi, Mbak. Sisanya Tinggal sudah 1 jadi. titik yang belum selesai. Jadi. Sampai hari ke-28 ini tinggal 1 titik lagi yang belum. Ya, jadi saudara memang TMMD kali ini ke-126 memang sudah hari ke-28 ya. Dan memang terinformasi tadi dari Pak Dandim, untuk penyediaan air bersih sendiri yang kita lihat saat ini sudah dibuat dari minggu pertama. Minggu pertama. Tapi apa sih Pak Dandim dari penyediaan air bersih ini, mekanisme yang paling lama itu apa? Yang paling lama, Mbak, kita kalau membuat baknya saya rasa tidak lama. Yang paling lama adalah menyambungkan sumber airnya, Mbak. Karena ini kan kita sebenarnya mendekatkan sumber air dari sumber di atas sekitar 3 kilo dari sini, itu ada penampungan air yang besar di sana. Nah, kemudian dari penampungan air yang besar itu kita sambungkanlah ke sini. Dengan harapan di sini kemudian kita ini sekarang berdiri di Dusun 2 Tonala, ini di tempat ketinggian, dengan harapan nanti dari bak air ini akan menyalurkan ke rumah-rumah warga. Iya, itu, Mbak. berarti memang prosesnya untuk penyambungan itu yang lumayan panjang ya, karena memang jaraknya yang dari gunung sampai ke ke tempat-tempat yang ada masyarakatnya. Iya. Dan kemudian kalau misalnya kita lihat ini, apakah memang sebelumnya di sini tidak punya air bersih ya, sampai misalnya programnya memang harus ada penyediaan air bersih? Gini, Mbak, sebenarnya air itu sudah ada di sini, Mbak, dari sumber air yang sama. Cuma mekanisme pemipaannya kurang tertib, Mbak. Jadi ada sebagian warga yang dapat, ada yang tidak dapat gitu kan. Ada yang sebagian dari ujung udah disedot untuk kebun gitu kan. Akhirnya kita tertibkan dan kita mencari mekanisme dengan bekerja sama dengan kepala desa bagaimana skema yang tepat untuk penyediaan air di wilayah Desa Tonala ini. Lebih khusus lagi, Mbak, di Dusun 2 ini kan. Ini kurang lebih 100 KK yang ada di sini. Nah, kita tertibkan penggunaan air bersihnya ini, Mbak. Demikian. Tapi
untuk tentunya masyarakat pasti senang ya dengan adanya penyediaan air bersih ini, karena memang tadi Pak Dandim juga sempat bilang memang ada airnya tapi tidak tertib. Kemudian di kegiatan TMMD ini kemudian dibuat menjadi lebih terarah, tertib dan lain sebagainya. Tapi untuk respon masyarakat sendiri bagaimana Pak Dandim? Ya tentunya Mbak, dengan adanya air Mbak, masyarakat akan lebih mudah Mbak. Perlu saya sampaikan juga, ketika air ini belum ngalir, masyarakat itu harus ngambil dari sumber bawah itu pakai piston, mesin piston itu pakai bensin itu kan, jadi butuh tenaga, butuh biaya juga kan. Dengan ada ini alhamdulillah bisa terbantukan. Jadi setiap waktu musim hujan, musim panas akan tersedia air. Tapi ini juga tentunya sama-sama dengan masyarakat membangunnya. Tentu, semuanya yang kita kerjakan sama dengan masyarakat, Mbak. Karena memang namanya manunggal membangun desa. Jadi memang antara kolaborasi antara TNI dan juga masyarakat sama-sama membangun desa agar supaya misalnya banyak sekali yang belum tersedia di desa Tonala ini, seperti misalnya air bersih. Dan tadi juga Pak Dandim sempat bilang tadi ke saya, selain air bersih itu ada rumah layak huni. Nanti setelah ini kita akan ke sana melihat juga bagaimana rumah layak huni yang dibuat di TMMD ini, dan mungkin kita bisa lihat bagaimana kualitas dari air bersih yang sudah disediakan di TMMD. Ini langsung dari sumber mata air ini Mbak, kita dekatkan dengan pipa. Waduh, dingin ini Pak. Ini langsung dari sumber mata air. Ini bisa diminum Pak? Bisa sih Mbak, ini seharusnya Mbak. Bisa diminum. Ya, berarti ini dipergunakan selain memang untuk semua ya, bisa cuci juga, bisa mandi juga, bisa mandi, cuci, untuk masak juga bisa. Berarti luar biasa ya sebetulnya TMMD ini, karena tentunya karena ini kolaborasi dengan pemerintah daerah, dan juga ini menjadi fokus pemerintah untuk bagaimana membangun Indonesia itu dari desa. Betul, karena memang apalagi Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah kabupaten yang terbesar di Provinsi Gorontalo, dan itu punya banyak sekali desa, dan salah satunya Desa Tonala yang sudah dipilih oleh Kodim 1315 untuk kemudian bisa membangun tidak hanya dari segi infrastruktur, tapi juga tadi juga Pak Dandim sudah bilang ada pembangunan sumber daya manusia juga. Dan saudara, setelah ini kita mungkin akan melihat bagaimana progres dari pembangunan rumah layak huni yang dibangun di TMMD ke-126, dan tetap bersama kami di program Sapa Gorontalo, Kompas TV Independen Terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya, dengan pembahasan kita mengenai TNI Manunggal Membangun Desa ke-126 yang dilaksanakan oleh Kodim 1315 Kabupaten Gorontalo. Masih dengan Bapak Dandim 1315, Bapak Letkol Roma Laksana Yuda, dan kali ini tadi kalau kita sudah bicara dan kita sudah lihat juga tentang air bersih tadi, dan sekarang kita akan melihat salah satu program dari TMMD, yaitu Rumah Layak Huni. Dan mungkin kayaknya kita bakal sapa dulu nih ke Ibu yang ada di dalam. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Bu. Gimana Bu? Sehat? Sehat Bu. Sehat. Gimana Bu? Jadi perasaannya setelah rumahnya direnovasi? Ya, alhamdulillah saya bersyukur sekali dari TNI. Sebelumnya rumahnya seperti gimana Bu? Batako. Kemudian direnovasi sama TNI. Ya, jadi saudara, ini merupakan salah satu rumah dari berapa rumah ya Pak yang menjadi target itu? Yang kita targetkan 2 rumah Mbak, kebetulan rumah. untuk TMMD kali ini 2 rumah. Yang di sini dengan satu lagi di sini di Dusun 1. Di Dusun 1, oke. Ini memang awalnya untuk programnya memang renovasi. Renovasi. Jadi memang dari awal disurvei dulu mana rumah yang itu termasuk dalam kategori tidak. Ya, kami koordinasi dengan pihak desa, pihak desa yang menentukan mana Pak yang mau kita bantu untuk renovasi rumah ini, gitu kan. Kami tidak menentukan, yang menentukan adalah pihak desa, kan yang lebih paham dengan kondisi masyarakatnya kan dari desa. Dan untuk renovasi sendiri butuh waktu berapa lama? Ini kalau rumah ini kurang lebih 1 minggu untuk pelaksanaan renovasinya, luar dan dalamnya ini. Ini kan dari tanah, kemudian kita keramik,
atapnya kita plafon, kemudian di plaster dan dicat, masuk pergantian kusen-kusennya ini Mbak. Iya. Bersamaan juga dengan rumah yang satu lagi. Iya, Oh, iya. berarti bersama ini di dengan- minggu pertama TMMD sudah Iya, selesai juga. Minggu pertama TMD sudah selesai, baru kemudian satu-satu Mbak kalau rumah. Ini Oh, iya. dulu baru ke rumah yang Rumah satunya yang lagi. sana. Iya, Berarti betul, luar Mbak. biasa ya, karena Iya. di hari ke-28 tepat Iya. hari ini TMMD ke-126 di Kabupaten Gorontalo. Iya. Kalau tadi Jalan Rawat Beton kita lihat memang masih proses panjang ya, masih Iya. agak panjang, tapi ternyata di minggu pertama sudah ada penyediaan air bersih Iya. yang tinggal satu lagi dari 5 Iya. yang dibangun, kemudian 2 rumah untuk Iya. renovasi juga Iya. sudah dilaksanakan. Iya. Kemudian Pak, kalau tadi kita bahas tentang penyediaan air bersih dan juga rumah layak huni yang kemudian direnovasi oleh sahabat-sahabat dari TNI. Dan kalau misalnya tadi Pak Danim bilang juga ada namanya peningkatan sumber daya manusia. Iya, betul. Misalnya ada apa tadi Pak? Ada Ya sepertinya sosialisasi. kita ya sosialisasi, penyampaian wawasan kebangsaan dan bela negara itu salah satunya. Kita menyasar ke generasi-generasi muda, makanya tidak hanya yang di Desa Tonala, kita lebih luas lagi turun ke ke Kecamatan Telaga Biru. Kita pilih sekolah-sekolah yang besar, ada 4 sasaran sekolah kita menyampaikan kepada generasi muda ini yang calon-calon generasi penerus bangsa agar muncul jiwa nasionalismenya. Kemudian selain itu juga kita sampaikan tentang wawasan kebangsaan dan juga setelah itu dilaksanakan sosialisasi bahaya narkoba dan minuman keras ya dari rekan-rekan kita yang dari BNN. Itu salah satu sosialisasinya. Ada juga di Desa Tonala ini Mbak, kita laksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Ya. Nah, pertanian karena di sini mayoritas adalah petani jagung, dari Dinas Pertanian Kabupaten Gorontalo hadir ke sini untuk memberikan penyuluhan tentang pertanian jagung. Kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan tentang kesehatan. Di sini dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan gratis untuk di desa ini. Dan banyak lagi Mbak yang kita laksanakan di kecamatan itu Mbak. Kemudian ada lagi penyuluhan hukum yang dari rekan-rekan kita dari kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo memberikan wawasan pengetahuan tentang hukum kepada masyarakat. Lebih khusus lagi kemarin kepada aparatur pemerintah desa, kemudian yang dari desa-desa kita hadirkan di kantor kecamatan untuk memberikan penyuluhan tentang hukum. Terus kemudian ada penyuluhan tentang keamanan dan ketertiban masyarakat oleh rekan-rekan dari Kepolisian Polres Kabupaten Gorontalo, memberikan bagaimana tentang pelaksanaan Kamtipmas. Kita hadirkan aparatur pemerintah desa, kemudian Linmas dan juga perwakilan dari dusun-dusun. Ya, jadi bagaimana agar itu harapannya Mbak, desa itu kuat, mandiri baik dari segi ekonomi maupun dari segi infrastruktur gitu Mbak. Ya. Berarti memang TMM ini sekali jalan langsung semua elemen itu dibabat langsung ya, mulai dari infrastruktur, kemudian pengembangan sumber daya manusia yang tadi ada penyediaan air bersih, ada renovasi rumah layak huni, kemudian juga pelatihan ya kepada petani-petani. Karena memang kita tahu ya saudara, kalau misalnya di Gorontalo itu apalagi di Desa Tonala ini memang karena wilayah berada di atas gunung dan memang merupakan tanah subur tempat banyaknya petani ya di sekitar sini. Jadi memang pelatihan untuk petani sangat dibutuhkan dan sangat penting sih kalau menurut saya Pak. Karena banyak orang yang memang sudah lama bertani, tapi untuk dapat pelatihannya belum tentu ada, apalagi di desa-desa. Dan beberapa hal yang sudah tadi Pak Danim bilang dan luar biasa sekali sebenarnya. Banyak hal ternyata yang bisa dibuat dalam. Tapi kalau untuk targetnya sendiri berapa hari Pak? Jadi kegiatan TMM ini dilaksanakan selama 30 hari Mbak. 30 hari? Dibuka oleh Bapak Bupati pada tanggal 6 Oktober, tanggal 8 Oktober dan nanti kita akhiri di tanggal 6 November. Nah, tinggal 2 hari lagi? Tinggal 2 hari lagi. 3 hari ini seluruh sasaran kita laksanakan seoptimal mungkin. Baik tadi sasaran fisik maupun sasaran non-fisik. Dan sasaran fisik mungkin banyak yang belum saya ceritakan karena memang banyak kegiatannya. Selain itu juga ada, memang intinya kegiatan TMMD ini TNI Manunggal membangun desa. Jadi kita memang manunggal dengan masyarakat, bekerja pun sama-sama dengan masyarakat Mbak. Pekerjaan jalan, pekerjaan renovasi-renovasi. Dan di sela-sela itu Mbak, kita ada kegiatan kayak olahraga-olahraga bersama masyarakat. Ya kalau sore itu main bola.
Kemudian malam itu bisa disempet-sempetin main tenis meja di kantor desa tadi itu Mbak. Jadi memang betul-betul kita menyatukan dengan masyarakat. Selain itu juga kita di sini ada SD dan SMP di atas sini, SMP Satap dulu kan, SMP 4. Nah, kita latih juga adik-adik di situ untuk latihan PBB, ya seperti itu. Kemudian ada rekan-rekan kita yang dari TNI juga mengajari bagaimana cara membaca tulis Al-Quran. Memang banyak aktivitas yang kita kerjakan di sini, Mbak. Ya. Berarti berapa semua personil di Kodim 1315 semua diarahkan ke sini untuk? Jadi Mbak, saya ini adalah Satgas, Mbak. Nah, saya tidak murni anggota saya dari Kodim, tapi ini campuran, Mbak. Tidak hanya TNI Angkatan Darat, ada TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat juga. Memang mayoritas adalah TNI Angkatan Darat. Nah, dari TNI Angkatan Darat ini mayoritas adalah rekan-rekan dari Batalion Infanteri 713. Ya, kita bersama-sama selama 30 hari di sini dan mobile juga karena ada aktivitas kegiatan yang sasaran non fisik tadi itu Mbak, seperti penyuluhan-penyuluhan. Nah, itu Mbak kira-kira. Berarti memang ini tergabung ya sebenarnya, Ya, makanya tergabung. banyak hal yang bisa dibuat di sini. Tadi seperti Pak Dandim sudah bilang Ya. tadi, kalau cuman beberapa orang tentunya tidak akan bisa menyelesaikan Ya. banyak hal dari mulai fisik, kemudian non fisik, Ya. kemudian tadi juga ada acara yang untuk hiburan ya sebetulnya Hiburan. itu kepada Ya. masyarakat-masyarakat di Ya. desa. Kapan lagi ya TNI yang dari kota kemudian datang Ya. ke desa-desa untuk mau nih sama-sama main-main Ya. dengan masyarakat yang ada di Ya. sini. Mungkin terakhir Pak, setelah kan ini tinggal 2 hari lagi Ya. ya TMMD, dan tentunya merupakan perjalanan yang panjang sebetulnya sampai dengan 28 Ya. hari ini, banyak Ya. hal yang dibuat dan tentunya akan menimbulkan rasa bangga tersendiri Ya. di hati bagi Bapak TNI sendiri begitu. Mungkin harapannya kalau misalnya sudah selesai TMMD, sudah melihat progres hasil daripada TMMD yang sudah dibuat, harapannya gimana Pak? Ya. Jadi begini Mbak ya, kami berharap kita akan di sini hadir untuk memfasilitasi kita sama-sama dengan masyarakat untuk bekerja, membangun infrastruktur dan sumber daya manusia yang ada. Kalau yang berbentuk infrastruktur, harapan kami ya setelah dibuat tentunya harus dirawat, gitu Mbak. Nah, makanya nanti berikutnya ya saya minta pemerintah desa bersama masyarakat juga merawat apa yang sudah kita buat di sini. Itu untuk sasaran yang fisiknya. Kemudian sasaran fisik tentu waktu sebulan tidak cukup untuk memberikan semua informasi yang ada. Namun kita sudah sampaikan ke masyarakat, kita meskipun di desa yang terpencil, kita juga harus terus upgrade pengetahuan, Mbak, upgrade kemampuan. Jadi harapannya kita berharap warga desa Tonala ini betul-betul menjadi desa mandiri, baik dari segi infrastruktur maupun dari segi sumber daya manusianya. Jadi terus upgrade. Dan saya juga mensyukuri selama kegiatan ini, niat Satgas ini untuk betul-betul manunggal, kerjasama TNI dan rakyat itu betul-betul terwujud Mbak di sini. Alhamdulillah warganya di sini sangat baik sekali. Kemudian gotong royong, kalau istilah sini huyula itu betul-betul tercapai di sini. Warganya sangat luar biasa juga. Tentunya saya nggak bisa bekerja di sini tanpa ada kerjasama yang baik dengan masyarakat di sini. Termasuk ibu-ibunya. Kita kalau kerja itu ibu-ibunya datang bawa minum, bawa kue, seperti itu yang alhamdulillah ternyata kita masih memiliki sisi-sisi di situ yang ini harus kita pertahankan. Mungkin bisa jadi contoh bagi desa-desa yang lainnya ataupun masyarakat kita di Kabupaten Gorontalo pada umumnya. Demikian, Mbak. Jadi memang sebetulnya harapan yang paling utama dari selesainya TMMD ini bukan tentang kita lihat hasilnya wah sudah ada nih karena sudah termasuk dalam program kan. Tapi yang paling utama adalah bagaimana kemanunggalan itu terbangun antara TNI dan juga masyarakat, dan kemudian tentunya kalau sudah dibangun harus dijaga bersama. Karena nih pemerintah dan juga TNI sudah menyediakan nih fasilitas kita sediakan, tapi juga masyarakat yang menggunakan fasilitas sehari-hari harus turut ikut menjaga agar ini menjadi fasilitas yang dapat digunakan tidak hanya hari ini tapi juga di hari-hari yang akan datang. Nah, Saudara, selesai sudah perbincangan kita mengenai TMMD atau TNI Manunggal membangun desa ke-126 oleh Kodim 1315 Kabupaten Gorontalo bersama Pak Dandim. Terima kasih Bapak sudah bersama-sama share dengan kita hari ini soal TMMD, dan kepada Ibu juga terima kasih sudah berbincang dengan kita di sini. Dan tadi yang dibilang Pak Dandim jangan lupa dijaga Ibu ya, karena memang ini merupakan program yang jarang-jarang ada. Kalau sudah ada di satu desa tidak akan lagi ada di desa ini, nanti di desa-desa selanjutnya lagi. Jadi apa yang sudah dibangun ya harapannya dapat kita jaga bersama. Dan sekian Saudara, terima kasih sudah membersamai kami di acara Sapa Gorontalo di Kompas TV, dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.